Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anika Marsa. Saya dari kelas 10 adik ketiga. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi PPKN tentang lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada lembaga legislatif, yang kedua lembaga eksekutif, dan yang ketiga lembaga yudikatif. Berikut yang pertama, kekuasaan lembaga legislatif. Kekuasaan lembaga legislatif ini dalam artinya itu lembaga pembuat undang-undang. Berikut ini lembaga kekuasaan legislatif dilengkapi dengan adapun wewenangnya. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Wewenangnya itu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, melantik presiden atau wakil presiden dengan hasil pemilihan umum dan memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan dari wakil presiden. Anggota MPR ini terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Dan yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat. Berikut ini ada fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Fungsinya ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu fungsi legislasi, yaitu membentuk suatu undang-undang, dan yang kedua fungsi pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang dan anggaran pendapatan belanja negara. Anggota DPR ini dipilih secara langsung melalui pemilu dan jumlah anggota DPR ini ada 560 orang. Masa jabatan DPR adalah 5 tahun, berakhir bersamaan dengan anggota DPR baru mengucapkan sumpah atau janji. Dan yang terakhir, ada Dewan Perwakilan Daerah. Adapun tugas dari Dewan Perwakilan Daerah ini sebagai berikut, yaitu mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, membahas rancangan undang-undang dan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pemerintah pusat dan daerah. Lalu memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara, anggaran serta rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. DPD merupakan lembaga sebagai perwakilan atau utusan dari daerah. Anggota DPD ini dipilih 4 orang dari setiap provinsi melalui pemilu. Dan yang selanjutnya ada lembaga kekuasaan eksekutif, yaitu lembaga dalam artinya yang menjalankan undang-undang. Berikut ini wewenang dari lembaga kekuasaan eksekutif. Yang pertama, Presiden. Tugas dan wewenang dari Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu memegang kekuasaan pemerintahan, mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, menetapkan peraturan pemerintah, dan lain-lain. Dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri kementerian koordinator ini. Ada 3, yaitu bidang politik, hukum, dan keamanan. Lalu kementerian departemen ada 20, dan kementerian negara ada 10. Dan yang terakhir ada kekuasaan yudikatif, yaitu dalam artinya lembaga peradilan. Berikut ini wewenang dari lembaga kekuasaan yudikatif, yaitu yang pertama, Mahkamah Agung. Berikut wewenangnya yaitu mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, terhadap undang-undang, memeriksa dan memutus perkara. Mahkamah Agung ini merupakan lembaga peradilan tertinggi, maka dari itu tingkatan lembaga peradilan di Indonesia ada Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan yang terakhir Peradilan Tata Usaha Negara. Dan yang kedua, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini berwenang yaitu mengadili untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan memutuskan pembubaran partai politik. Mahkamah Konstitusi terbentuk sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang beranggotakan 9 orang dan diusulkan oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden. Masing-masing ada 3 orang. Dan yang terakhir ada Komisi Yudisial.
yang bertugas yaitu mengembangkan sistem pendidikan kualitas hakim dan merekomendasikan promosi dan mutasi hakim. Komisi Yudisial ini terbentuk sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur dalam pasal 24D untuk mewujudkan peradilan yang mandiri, bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain. Maka dari itu, ada 4 hal penting yang diatur dalam undang-undang. Yang pertama, prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum. Yang kedua, pembatasan kekuasaan organ-organ negara. Yang ketiga, mengatur hubungan antar lembaga-lembaga. Dan yang terakhir, mengatur hubungan kekuasaan antar negara dengan warga negara. Sekian video penjelasan materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.